Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-14. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian keduanya dicekam oleh debar yang cepat di dada masing-masing. Wiraprana bahkan menjadi bingung, apakah yang dapat dikatakannya? Sedang Mahesa Agni sibuk menguasai perasaannya. Dengan sekuat tenaga ia berjuang untuk menenangkan diri. Baru kemudian ia dapat berkata pula, "Wiraprana, jangan menyangka bahwa Ken Dedes dengan tiba-tiba saja merendahkan dirinya dengan pesannya itu. Ia tidak akan berbuat demikian seandainya sikapmu, kata-katamu sebelumnya tidak meyakinkannya. Setidaknya menumbuhkan harapan di dalam hatinya, sehingga pada saat gadis itu terdesak oleh keadaan, seperti yang terjadi dengan kuda Sempana, ia harus menjatuhkan pilihan." Wiraprana mengangkat wajahnya, kemudian dengan gemetar ia bertanya, "Kenapa pilihan itu jatuh atasku?" Agni menarik nafas. Kemudian ia meneruskan, "Sudah aku katakan, sikapmu dan kata-katamu menumbuhkan harapan di hati adikku. Ketika Ken Dedes mengeluh atas keadaannya, atas sikap kuda Sempana dan lamaran-lamaran lain yang datang kepada ayahnya, namun tak seorang pun sesuai dengan hatinya, maka aku nasihatkan kepadanya untuk segera menentukan pilihan. Wiraprana, adikku itu telah lama mengenalmu. Aku pun telah mengenalmu pula, hampir segenap watak dan tabiatmu. Karena itu, aku nasihatkan kepada Ken Dedes supaya ia bersedia menerima kehadiranmu di dalam masa-masa hidupnya yang akan datang. Agaknya aku dan Ken Dedes sependapat bahwa tak ada orang lain yang lebih baik daripadamu. Karena itu, apakah Ken Dedes akan memberikan pesan untukmu atau tidak? Suatu saat aku pasti akan mengatakannya kepadamu." Terasa sesuatu bergelora di dalam dada Wiraprana. Kini ia tidak dapat berbohong lagi, juga kepada dirinya sendiri. Sejak lama terasa sesuatu di dalam sudut hatinya, tetapi ia tidak berani melihatnya. Ia merasa bahwa tak sepantasnya ia berangan-angan tentang seorang gadis putri pendeta yang menenggelamkan hidupnya dalam pengabdiannya terhadap sumber hidupnya. Ia merasa bahwa dirinya akan terlalu kasar untuk itu. Wiraprana merasa bahwa ia tidak lebih dari seorang petani yang lebih mengenal dirinya sendiri, alam dan semesta ini pada wadaknya. Karena itu ia telah bertekad untuk menekan segenap perasaan yang timbul di dalam dadanya. Namun demikian, setiap kali selalu timbul keinginannya untuk datang ke rumah guru sahabatnya itu. Karena itu tiba-tiba timbul pula pertanyaan di hatinya. Apakah aku datang setiap hari mengunjungi Mahesa Agni itu benar-benar karena aku ingin bertemu dengan anak itu? Wiraprana menjadi malu sendiri. Mahesa Agni pun bertanya demikian kepadanya dan ia tidak dapat menjawabnya. Wiraprana kemudian menundukkan wajahnya. Di dalam dadanya bergolak berbagai perasaan.
Terkejut, gelisah, namun terbersit pula kegembiraan di dalam hatinya. Karena itu selagi ia sibuk dengan persoalannya sendiri, maka ia tidak melihat betapa Mahesa Agni berjuang untuk menguasai perasaannya. Di dalam dadanya pun bergelora pula berbagai perasaan, pedih, sakit, dan kecewa. Namun ia sudah bertekad untuk menghayatinya. Gemericik air di bendungan terdengar seperti sebuah lagu yang lincah. Nadanya meloncat-loncat dalam irama yang cepat. Ketika Wiraprana memandang ke dalamnya, tampaklah bayangan bintang-bintang di langit seakan-akan meloncat-loncat, dipermainkan oleh getaran permukaan air yang riang. Agni, tiba-tiba ia berkata. Agni mengangkat wajahnya dan ditatapnya wajah Wiraprana yang cerah. "Adakah kau berkata sebenarnya?" bertanya anak muda itu. "Tentu," jawab Agni. "Apakah Ken Dedes benar-benar bermaksud demikian?" "Agni, aku takut kalau Ken Dedes sekedar menuruti permintaanmu," Wiraprana menegaskan. Mahesa Agni menarik nafas, terasa dadanya menjadi sesak, namun ia menjawab, "Tidak, Ken Dedes benar-benar menyadari pesannya itu." "Ah," desah Wiraprana. Kembali mereka berdiam diri. Wiraprana kini melihat masa depan yang cerah terbentang di hadapannya. Nanti ia akan berkata kepada ayahnya apa yang didengarnya dari Mahesa Agni. Ayahnya segera pasti akan memenuhi adat itu, datang kepada ayah Ken Dedes dengan sebuah upacara. Katanya di dalam hati. "Bukankah ayahku Buyut Banawijen? Seharusnya aku tak perlu merasa terlalu kecil untuk melakukannya." Dan tiba-tiba Wiraprana itu tersenyum sendiri. Meskipun demikian Wiraprana masih ingin meyakinkan. Karena itu ia bertanya, "Agni, bagaimanakah pendapatmu tentang pesan itu? Apakah sudah sepantasnya aku menerimanya?" Sekali lagi sebuah goresan melukai hati Mahesa Agni, tetapi ia menjawab, "Tentu Wiraprana, seharusnya kau penuhi permintaan itu. Pandanglah dirimu dengan jujur. Apakah tak ada perasaanmu untuk melakukannya? Jangan hiraukan tanggapan orang lain tentang dirimu, tentang gadis itu dan tentang masa depan kalian berdua. Kebahagiaan kalian di masa mendatang tergantung kepada kalian sendiri, tidak kepada orang lain dan tidak pula tergantung kepadaku." Wiraprana mengangguk-angguk, senyumnya kembali membayang di wajahnya. Katanya, "Terima kasih Agni, aku tidak menyangka bahwa aku akan tertimpa Daru. Aku sebenarnya gelisah melihat sikapmu yang aneh akhir-akhir ini. Tetapi kini aku menjadi sangat berterima kasih kepadamu." Mahesa Agni pun tersenyum pula, tetapi kemudian ia mengatupkan giginya, desahnya di dalam hati. "Berbahagialah kau anak muda." Tetapi Wiraprana tak melihat luka di dalam dada Agni. Yang dilihatnya adalah keriangannya sendiri. Dan tiba-tiba ia berkata, "Agni, marilah kita pulang. Aku akan mengatakannya kepada ayah, supaya ayah segera dapat melakukannya, besok atau lusa." Mahesa Agni mengangguk, tetapi ia masih belum ingin pulang. Maka jawabnya, "Pulanglah dahulu Prana, aku masih akan ke sawah."
Wiraprana tidak dapat merasakan apapun selain keinginannya untuk segera menyampaikan kabar itu kepada ayahnya. Ayahnya pasti tidak akan menolaknya, meskipun ia harus meyakinkan bahwa keluarga Ken Dedes seluruhnya telah menerima kehadirannya apabila dikehendaki. Karena itu maka katanya, "Baiklah, aku pulang dahulu." Mahesa Agni mengangguk. "Pulanglah, aku segera menyusul." Wiraprana tidak berkata apa-apa lagi. Segera ia melangkah dari batu ke batu, kemudian meloncat dan berjalan cepat-cepat pulang. Mahesa Agni kemudian berdiri. Dipandangnya Wiraprana yang berjalan tergesa-gesa itu. Semakin lama, semakin dalam membenam di hitamnya malam. Sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas. Perlahan-lahan pandangan matanya berkisar di seputar bendungan. Air di gerojokan masih memercik beruntun. Di langit ujung timur, Mahesa Agni melihat semburat kuning membayang di atas ujung-ujung pepohonan. Bulan sesaat lagi akan melambung di langit yang biru. Selangkah demi selangkah Mahesa Agni berjalan menuruni bendungan. Dilangkahinya anak-anak tangga di tebing kali, sehingga akhirnya sampailah ia di pinggir belumbang kecil. "Disinilah aku telah menyelamatkan kedua-duanya," desisnya. Mahesa Agni menggeleng-gelengkan kepalanya ketika ia melihat wajahnya di air belumbang yang terang itu. Seakan-akan dilihatnya masa-masa lampaunya yang penuh dengan keprihatinan. Tetapi justru karena itulah, maka Mahesa Agni mampu menahan arus perasaannya betapapun sakitnya. Ketika bulan telah tersembul di atas punggung bukit, Agni teringat bahwa gurunya memerlukannya. Karena itu dengan langkah yang berat, seberat beban di hatinya, ia melangkah pulang. Ketika dilewatinya sawah gurunya itu, diperlukannya membuka tutup pematang untuk mengalirkan air ke dalamnya. Ketika ia memasuki regol halaman rumahnya, dilihatnya halaman rumah itu sangat sepi. Lampu-lampu minyak telah menyala di setiap ruang di dalam rumah. Seseorang telah menyalakan lampu di biliknya pula. Di pendopo Agni melihat seorang cantrik melintas. Kepadanya Agni bertanya, "Di manakah Empu Purwa sekarang?" "Di Pringgitan," jawabnya. Mahesa Agni mengangguk. Ia ingin langsung menemui gurunya. Mungkin ada sesuatu yang penting. Mungkin ada hubungannya dengan Ken Dedes. Mungkin pula tidak. Perlahan-lahan Mahesa Agni membuka pintu. Dilihatnya gurunya duduk bersila. Di hadapannya terhidang bintang, teko, dan sebuah mangkuk kecil. "Marilah Agni," berkata gurunya, dan Agni pun kemudian berjongkok dan duduk di muka Empu Purwa. Meskipun telah berbilang ribuan ia duduk menghadap gurunya, namun kali ini hatinya berdebar-debar juga. Tetapi debar jantung Agni pun menjadi semakin kusut ketika ia melihat wajah gurunya yang bening tenang. "Marilah Agni, mumpung masih hangat," ajak gurunya sambil menyodorkan mangkuk kecil untuknya. Mahesa Agni pun mengangguk, dan seperti biasanya, segera ia meraih teko dan kemudian segumpal gula kelapa. Adalah menjadi kebiasaan gurunya mengajaknya minum bersama. Menurut gurunya, minum bersama terasa jauh lebih nikmat daripada sendiri. Ketika setengah mangkuk kecil telah terminum,
Mahesa Agni meletakkannya kembali di dalam nampan kuningan. Sejenak mereka berdua masih berdiam diri. Yang terdengar kemudian hanyalah bunyi-bunyi jangkrik dan angkup-angkup nangka yang meringkik-ringkik di kejauhan. Kemudian Empu Purwa itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku mencarimu tadi pagi, Agni, tetapi tak ada keperluan apa-apa. Aku hanya ingin minum bersama seseorang, tetapi ternyata kau tidak ada. Tak seorang pun yang melihat. Aku sangka kau sedang pergi ke sawah." Kembali Mahesa Agni menjadi berdebar-debar, ditundukkannya kepalanya dan dibiarkannya gurunya berkata meneruskan. "Apakah kau benar-benar pergi ke sawah?" Mahesa Agni menjadi bingung, meskipun demikian ia menjawab, "Baru saja aku pulang dari sawah, guru." Empu Purwa tersenyum, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Apakah padimu telah merunduk?" "Hampir, Empu, tidak sampai berbilang hari," jawab Mahesa Agni. "Ah, syukurlah," sahut orang tua itu. "Mudah-mudahan tanaman itu dijauhkan dari hama dan kerusakan. Mudah-mudahan," gumam Mahesa Agni. "Kalau demikian, Agni," berkata Empu Purwa, "itu sudah hampir sampai masanya kau membuat gubuk untuk menjaga sawahmu dari gangguan burung." "Ya, Empu," jawab Agni, "sebentar lagi akan aku buat." Empu Purwa mengangguk-angguk. Dipandangnya wajah Mahesa Agni dengan seksama, seakan-akan ada sesuatu yang aneh pada anak muda itu, sehingga ketika Mahesa Agni menyadarinya, maka ia pun menjadi gelisah dan kembali wajahnya terpaku di dalam anyaman tikar yang didudukinya. Sesaat kemudian Empu Purwa itu berkata pula, "Agni, adalah menjadi hak kita untuk mengusir setiap burung yang akan mencuri padi kita di sawah. Sebab kitalah yang menanamnya, memeliharanya, dan dengan tertib berbuat untuk kepentingan tanaman itu." Mahesa Agni mengangkat wajahnya. Kata-kata gurunya itu agak mengherankannya. Bukankah hal itu sudah wajar? Tak ada sesuatu yang terasa baru pada kata-kata itu. Empu Purwa melihat pula wajah Agni yang memancarkan berbagai pertanyaan itu. Maka sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Empu Purwa berkata, "Kita akan merasa kehilangan Agni apabila meskipun hanya sebutir padi kita yang dimakan oleh burung-burung pipit liar itu. Karena itu, kita akan selalu mengusirnya apabila mereka datang." Mahesa Agni menjadi semakin heran, namun ia tidak bertanya, bahkan kembali ia menundukkan wajahnya. "Tetapi Agni," sambung gurunya, suaranya menjadi berat dan dalam, "padi yang kita pertahankan dari serbuan burung-burung pipit, dan kadang-kadang kita harus bekerja siang dan malam. Apabila hujan lebat dan parit-parit menjadi melimpah itu, ada kalanya tidak sampai ke lumbung-lumbung kita." Empu Purwa berhenti sejenak, lalu katanya seterusnya, "Meskipun kita tidak mengikhlaskan sebutir padi pun kepada burung-burung pipit Agni, namun kadang-kadang kita berikan tidak hanya sebutir, bahkan lebih dari itu, seikat kepada orang lain apabila kita yakin orang itu membutuhkannya. Dan kita yakin karena itu maka orang itu pun menjadi berbahagia karenanya."
Dada Mahesa Agni berdesir mendengar kata-kata gurunya itu. Sekejap ia mengangkat wajahnya, namun sekejap kemudian wajah itu pun terkulai kembali dengan lemahnya. Kini ia tahu apakah yang akan dikatakan gurunya itu. "Agni," berkata Empu Purwa, "aku tidak dapat menolak apabila seseorang yang kelaparan datang kepadaku dan minta supaya aku memberinya padi, sedang padi itu ada padaku. Tentu saja, Agni, aku dapat memberikannya kepada siapa saja sesuka hatiku. Tetapi bagaimanakah kalau yang dapat aku berikan itu sangat terbatas?" Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika teringat pesan ibunya, maka Mahesa Agni pun segera dapat menguasai perasaannya. Karena itu, berangsur-angsur kegelisahannya pun menjadi lenyap. Bahkan kini ditengadahkan wajahnya dan didengarnya kata-kata gurunya itu dengan hati yang terang. Maka gurunya itu pun berkata, "Anakku, aku tidak dapat menyamakannya dengan butiran padi itu. Mungkin orang lain berbuat demikian, tetapi aku tidak. Kadang-kadang aku mengingat juga lumbung-lumbung atau tempat penyimpanan orang yang datang itu. Bahkan lebih dari itu, Agni." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya, tetapi ia sudah tidak gelisah. Karena itu ketika Empu Purwa bertanya kepadanya, maka dengan tatak ia menjawabnya. Berkatalah empu tua itu, "Agni, ternyata kau turut memelihara sawahku itu dengan tekun. Bahkan kaulah yang setiap saat melakukannya. Bagaimanakah pendapatmu kalau suatu ketika hasil sawah itu aku serahkan kepada rakyat Panawijen atau orang yang dapat mewakilinya?" Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Kini ia tidak menundukkan wajahnya, bahkan dengan tenang ia menyambut, "Guru, adalah menjadi kewajibanku untuk ikut memelihara setiap milik guru. Sawah, ladang, halaman ini bahkan dengan segala isinya. Dan apabila kemudian empu mempunyai keputusan tentang itu semuanya, adalah sudah seharusnya aku pun menjadi bergembira karenanya." Empu Purwa itu pun tersenyum. Katanya, "Tetapi Agni, bagaimanakah kalau lumbung kita sendiri menjadi kosong? Dan apakah kita tidak takut suatu ketika kita sendiri akan menjadi lapar?" Mahesa Agni berdesir mendengar kata-kata gurunya, tetapi ia telah menjadi tenang benar. Karena itu sama sekali tak tampak kegelisahannya dan perubahan di wajahnya. Selalu diingatnya pesan ibunya, cerita ibunya tentang dirinya dan ayahnya. Maka jawabnya, "Guru, apabila kita masih mencemaskan keadaan diri sendiri, maka pemberian kita itu menjadi tidak dilambari dengan keikhlasan." Empu Purwa menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali, dan ditatapnya wajah Mahesa Agni dengan penuh haru. Maka terdengar ia berkata, "Kau telah menemukan nilai-nilai dirimu, Mahesa Agni. Nilai-nilai yang hampir rontok dalam usia mudamu. Usia yang paling berbahaya dalam hidup ini." Kini Mahesa Agni benar-benar terkejut. Apakah gurunya tahu betapa ia hampir menjadi gila mendengar pengakuan Ken Dedes di hadapan ibunya? Tetapi Mahesa Agni justru menjadi terbungkam karenanya. Kemudian ia mendengar gurunya itu berkata pula, "Agni, pagi tadi aku ikuti kau bertamasya."
Mahesa Agni mengeluh. Gurunya benar-benar mengetahui apa yang sudah terjadi dan gurunya itu masih berkata, "Aku melihat kau hampir-hampir kehilangan keseimbangan, anakku." Ketika Mahesa Agni akan menjawab, Empu Purwa mendahului. "Jangan kau sembunyikan perasaanmu. Orang setua aku ini, Agni, adalah orang-orang yang pernah mengalami masa-masa semuda kau. Dan apa yang kau lakukan adalah wajar. Sewajar orang mengusir burung pipit di sawahnya. Aku melihat sejak kau bermain-main dengan serulingmu. Aku melihat Ken Dedes datang kepadamu. Aku melihat betapa kau menempelkan telingamu untuk mendengar apa yang dikatakan Ken Dedes kepada pamomongnya. Dan aku ikut berlari-lari sepanjang tengah malam itu. Dan aku mendengarkan semua percakapanmu dengan hantu di padang rumput itu, Agni. Aku tidak akan berani mengatakan semua ini kepadamu apabila kau masih belum menemukan nilai-nilai yang tersimpan di hatimu. Meskipun apa yang dikatakan oleh Ken Arok itu membantumu, namun keikhlasan yang terpancar di wajahmu membayangkan betapa kau memiliki nilai-nilai di dalam hatimu melampaui dugaanku. Mahesa Agni mendengar kata-kata gurunya dengan hati yang berdebar-debar. Namun satu hal yang tak diketahui oleh gurunya, ibunya kini telah hadir pula di dalam hatinya. Namun Mahesa Agni tak berkata sepatah kata pun. Sesaat kemudian terdengar gurunya berkata, "Agni, seorang setia berkata bahwa wanita sama harganya dengan curiga dan sama pula harganya dengan nyawanya. Aku tidak keberatan, Agni. Namun aku ingin memberinya arti yang agak berbeda dengan arti yang pernah diberikan oleh anak-anak muda. Wanita, curiga, pusaka dan sebagainya adalah lambang dari cita-cita. Setiap cita-cita memang mempunyai nilainya sendiri-sendiri. Kalau cita-cita itu dinilai sama dengan nyawa kita, maka adalah sudah seharusnya kita mengejar cita-cita itu sepanjang umur kita. Dan kau telah sampai pada nilai-nilai yang lebih tinggi dari nilai-nilai wadaknya, Agni. Bukan wanita dalam wadaknya, tetapi wanita sebagai lambang yang memancarkan kehalusan, yang memancarkan sifat-sifat pengabdian pada anak-anaknya, pada penerus hidup kita, pengabdian bagi masa yang akan datang. Wanita tidak sekedar hidup untuk hidupnya, tetapi wanita hidup untuk hidup masa mendatang. Dan apakah kita telah melakukannya? Adakah kita telah menerapkan hidup kita tidak sekedar untuk hidup kita sendiri? Adakah kita sudah menempatkan diri kita dalam pengabdian bagi masa datang? Agni, curiga dan pusaka yang harus kita uti pun janganlah dinilai sebagai bentuk wadaknya. Keris, tombak, bahkan segala jenisnya. Namun setiap kita menempatkan pusaka apapun di hati kita, maka kita menilainya dari setiap unsur yang dapat kita lihat daripadanya. Unsur yang dipancarkan olehnya, kejantanan, keperkasaan dan keluhuran budi, atau apapun menurut penilaian kita atasnya. Empu Purwa itu pun berhenti sejenak. Dicobanya untuk mengetahui apakah kata-katanya itu dapat dimengerti oleh muridnya yang masih muda itu. Agni kini menekurkan kepalanya, didengarnya semua nasihat gurunya itu, dan dicobanya untuk mencernakannya di dalam hatinya. Seterusnya gurunya itu pun berkata perlahan-lahan, namun langsung menyusup ke jantung Mahesa Agni. "Agni,
Betapapun juga aku menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari hatimu. Hanya orang-orang yang tabah dan telah menemukan nilai-nilai kemanusiaannya lah yang dapat menghadapi peristiwa semacam itu dengan tenang dan berhati terang. Dan kau telah melakukannya dalam umur mudamu. Karena itu, mudah-mudahan kau selalu diselamatkan oleh Maha Pencipta. Namun, meskipun demikian Agni, aku akan mencoba mengurangi tekanan-tekanan yang berat itu. Meskipun kau pasti akan kuat memanggulnya, namun sebaiknya aku gurumu ikut pula membantumu. Maksudku, aku tidak akan mengubah pendirian anakku, sebab dengan demikian aku akan merampas kebahagiaannya, dan menurut penilaianku, kau telah memaafkannya. Dan kini, aku akan memberimu imbangannya, sebuah pusaka. Mahesa Agni tersentak sehingga ia bergeser maju, diangkatnya wajahnya dan dipandangnya wajah gurunya yang sejuk bening, dan didengarnya gurunya itu meneruskan kata-katanya. Agni, kau pernah melihat sebuah trisula yang kecil itu? Sudah pernah aku katakan kepadamu, pusaka itu diberikan turun-temurun dari guru kepada muridnya yang terpercaya. Dan kini, aku telah mengambil keputusan untuk memberikannya kepadamu. Namun ingatlah Agni, pusaka yang berbentuk senjata itu bukan alat pembunuh. Pusaka itu adalah alat untuk menegakkan sendi-sendi kebenaran dan kemanusiaan menurut sumbernya. Jadi menurut sumbernya Agni, bukan menurut kehendakmu dan kepentinganmu. Meskipun kau tak akan mengerti seluruhnya, kebenaran menurut sumbernya itu, namun kau harus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kalau kau menemui keingkaran pada kebenaran itu Agni, yang pertama-tama kau lakukan adalah melenyapkan keingkaran itu, bukan melenyapkan seseorang. Jangan kau lenyapkan seseorang yang mengingkari kebenaran. Selagi kau melihat kemungkinan untuk melenyapkan keingkarannya tanpa mengorbankan orangnya. Kini Mahesa Agni menundukkan wajahnya dalam-dalam, meskipun gurunya pernah berkata kepadanya di padang rumput karautan bahwa pusaka berbentuk trisula itu adalah pusaka turun-temurun, dan bahkan gurunya pernah berkata pula bahwa suatu ketika pusaka itu akan diberikan kepadanya, namun pada sangkanya tidak secepat yang terjadi. Justru karena itu, maka dada Mahesa Agni terasa menjadi sesak oleh berbagai perasaan yang bergulat di dalamnya. Bahkan kemudian terasa matanya menjadi panas dan terasa sesuatu menyumbat mulutnya. Demikianlah malam itu dengan penuh keharuan dan terima kasih, Mahesa Agni menerima sebuah pusaka dari gurunya, apapun bentuknya. Namun itu adalah suatu pertanda bahwa gurunya telah menumpahkan kepercayaan kepadanya, kepercayaan pada ilmu yang telah dimilikinya, dan kepercayaan pada pengalaman yang akan dilakukannya. Dalam keharuannya, sekilas Mahesa Agni teringat kepada gadis putri gurunya itu, karena itu hatinya berdesir. Tetapi kemudian hatinya menjadi tenang kembali setelah disadarinya bahwa sebagai gantinya telah didapatnya dua penemuan yang sangat berarti dalam hidupnya, ibunya dan sebuah pusaka. Maka meskipun tak terucapkan, namun betapa Mahesa Agni mengucapkan syukur di dalam hatinya kepada Yang Maha Pengasih atas karunia-Nya yang tak ternilai.
Ketika malam telah menjadi semakin malam dan bulan di langit telah membuat garis-garis tegak di atas padepokan, maka Empu Purwa melepaskan Mahesa Agni kembali ke biliknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.